Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, saya Gan Khalid. Di podcast saya kali ini saya membahas satu hal yang kalau Anda pembelajar tuh kayaknya Anda harus tahu satu hal ini. Ini satu hal ini ya bisa dibilang satu hal, bisa dibilang satu sesuatu atau apalah gitu. Pokoknya Anda harus tahu nih satu hal ini. Nah, ini karena ngaruh nih. Pokoknya selama Anda tuh detik ini atau ntar sejam lagi apa besok Anda adalah masih belajar, masih dengerin buku, masih nonton video tutorial YouTube, googling segala macam. Pokoknya kalau Anda masih belajar nih Anda harus tahu ini gitu. Satu hal itu apaan? Satu hal itu adalah yang disebut dengan hukum Pareto. Hukum Pareto itu apa? Hukum Pareto itu adalah hukum di mana misalnya kita melakukan sesuatu untuk mencapai hasil 100 misalkan. Nah, sebenarnya 80% dari hasil 100 itu hanya dihasilkan oleh usaha atau tindakan atau effort yang kita cuma keluarin 20%. Dan hasil dari 20% yang dari 100 tadi itu dihasilkan oleh tindakan kita yang 80%. Paham nggak sampai sini? Paham nggak sampai sini bahwa sebenarnya ada tuh tindakan kita yang cuman ya kita ngelakuinnya cemen tapi hasilnya gede. Dan ada juga yang kita udah ngerjainnya pontang-panting niat banget udah hasilnya cuma 20%. Nah, itu disebut dengan hukum Pareto. Jadi hukum Pareto itu 20 menghasilkan 80, 80 menghasilkan 20. Nah, kalau ketika nanti di podcast ini saya ngomong di mana Paretonya, itu yang saya maksud adalah di mana yang effortnya 20% tapi menghasilkan 80% gitu. Jadi ntar kalau saya ngomong gitu Anda harus tahu ya maksudnya itu apaan. Saya beri contoh. Kalau kita misalkan pengen menghormati satu orang di dunia ini yang pengen kita cintai, kita sayangi, kalau kita nggak tahu hukum Paretonya, mungkin kita akan bilang ibu dan ayah. Padahal kalau tuntunannya Rasulullah SAW bilang ibumu, ibumu, ibumu. Nah, Paretonya tuh ada di mencintai ibu kita gitu. Bapak tuh mungkin yang si Pareto sisanya yang kita mencintain ini aja dikit aja karena hasilnya sebenarnya dikit gitu atau nggak utama banget gitu. Lagi itu contoh pertama yang dalam Islam. Mungkin yang Anda yang Islam oh iya mungkin gitu. Nah, mungkin Anda yang nggak non Islam saya kasih contoh lagi. Ini badan atletis atau nurunin berat badan ya, topik nurunin berat badan. Gimana cara nurunin berat badan? Orang kalau ditanya ke umum mungkin akan jawab dengan satu olahraga, dua benerin pola makan. Dari zaman Nabi Adam diturunin ke bumi sampai terkiamat nurunin berat badan cuma itu dua doang gitu. Kalau nggak exercise, pola makan dibenerin ya kan. Padahal Paretonya di mana? Padahal Paretonya itu ada dibenerin makanan. Kalau kita benerin makan sesuai pola makan yang bener, itu pasti berat badan kita turun. Nggak percaya? Cobain aja. Ini saya ngomong karena saya udah pelaku juga gitu. Kalau nggak untuk membuktikan yang tadi nih barusan kenapa saya bilang Paretonya ada di makan, coba Anda lihat orang-orang yang sering main bulu tangkis, misalnya Anda ke gor-gor aja atau ke futsal atau segala macem, yang kayak bapak-bapak tiap minggu main 2 ke 3 kali tuh lihat aja. Tapi bapak-bapak itu misalkan ngerokok terus makannya nggak bener, tetap aja buncit. Cobain lihat. Jadi jangan percaya sama saya, buktiin aja sendiri. Nah, tapi orang yang benerin pola makan, dia nggak olahraga, nggak nge-gym, nggak push up, nggak jumpalitan segala macam, turun pasti berat badannya kalau dia obesitas. Nah, jadi untuk nurunin berat badan ya, di contoh kedua nih, untuk nurunin berat badan, entah Anda laki entah perempuan, Paretonya tuh udah dibenerin pola makan, udah pasti turun, pasti udah. Silakan buktiin. Itu contoh kedua tentang Pareto. Contoh ketiga itu tentang badminton. Ya, definisi orang jago nih dia nih badminton. Kalau orang biasa mungkin bilangnya dari dia nyemesnya jago banget dia. Berarti dia paling jago nih badmintonnya. Enggak, ya itu orang awam mungkin bilangnya itu gitu. Padahal jago badminton itu dinilai dari langkah kaki. Paretonya di situ. Kalau orang langkah kakinya bener, mungkin cemesanya biasanya tetap aja jago. Nggak percaya? Coba datang ke sekolah bulu tangkis.
kalau bulu tangkis atau apa gor-gor gitu, coba lihat deh yang dilatih. Misalnya ada anak kecil, Pak tolong dong Pak, nih anak saya dilatih nih badminton. Lihat yang pertama diajarin, lihat yang pertama kali dididik sama pelatihnya, suruh lari pojok ke pojok, langkahnya dibenerin. Nggak ada tuh, Pak tolong dong Pak, anak saya dilatih badminton, langsung nih coba cemes. Nggak ada. Pasti dibenerinnya yang dibenerin tuh pertama kali yang dikuatin fondasinya itu yaitu langkah kaki. Nah, langkah kaki di dalam dunia badminton paretonya di situ. Gitu. Oke. Nah, itu contoh 3 hal itu kira-kira bisa. Oh ya, satu lagi. Saya pernah jerawatan parah. Waktu itu saya nanya ke dokter yang setelah berganti-ganti dokter kan, saya nanya, "Dok, gini deh, Dok. Please banget, Dok. Jujur sama saya, Dok." Wah lah, udah kayak mau nembak. "Dok, jujur, Dok, sama saya, Dok. Sebenarnya, Dok, yang paling bikin jerawatan tuh apaan sih, Dok? Apa, Dok? Makanan apa, Dok? Biar saya hindarin," gitu. Saya nanyanya tuh waktu itu mungkin udah ngerti paham Pareto gitu, tapi waktu itu saya nggak tahu Pareto, tapi saya nanyanya tuh kayak gitu. Karena di pikiran saya pasti ada sesuatu makanan yang paling bikin jerawatan nih, pasti nih, gitu di pikiran saya. Makanya nanyanya saya mengarah ke dokter itu untuk menjawab, apa sih, Dok, makanan yang paling berbahaya? Tapi ternyata salah. Ternyata dokter itu jawab, yang paling bikin jerawatan, Nak Halid, itu bukan makanan, bukan juga debu. Iya, itu semua ngaruh, cuman bukan itu yang 80% bikin jerawatan. Yang 80% bikin jerawatan itu adalah stres. Tingkat tekanan di otak kamu, tingkat stres, segala macam, itu yang bikin jerawatan. Kalau kamu salah obat, kalau kamu makan yang nggak bener, kalau kamu nggak suka bersihin muka, itu memang pengaruh. Tapi yang paling pengaruh itu adalah kalau kamu sedang stres. Nah, disitulah saya bilang, oh, Paretonya tuh di situ. Ya elah, gue capek-capek ngindarin makanan ya kan, sosok diet, terus cuci muka sehari 5 kali segala macam, tetap aja jerawatan. Ternyata kuncinya di stres. Dan dari situlah akhirnya saya waktu itu diikutin sama umi saya ke les perilisan otak gitu, perilisan stres gitu di kepala. Nah, dari situ ya ini bener hilang perlahan gitu. Nah, dari 4 contoh di atas, apa sih inti ya kan, inti dari tadi kan udah diketahui contoh ini ya, itu tadi diketahui. Nah, inti yang mau saya sampaikan adalah bahwa segala sesuatu di dunia ini, kalau Anda mau belajar, apalagi belajarnya mau ditujukan untuk mencapai suatu hasil, percayalah bahwa ada Pareto di bidang apapun, di keilmuan apapun. Nah, jadi tugasnya adalah mencari. Ya, Anda mau belajar 10 pelajaran buat mencapai goal A. Nah, tugas Anda nyari sebenarnya mana sih yang paling memberikan hasil besar untuk goal A saya. Nah, itu hukum Pareto. Nah, itu intinya, jadi itu pengen menyampaikan itu. Dan hukum Pareto ini saya kayaknya bakal ada part 2 atau part 3 terkait dengan ini. Nah, part 1 ini cukup sampai di situ aja, bahwa menyampaikan di dunia ini ada yang namanya Pareto, dan Anda demi lebih cepat mencapai goal Anda mulai harus aware di mana nih letak ilmu yang gue pelajarin, di mana Paretonya gitu. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Saya Agan Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukang bakso Malang lewat.